Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulianda Priza dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa, Fakultas Syariah dan Hukum, tugas Pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi, mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan. Orde Reformasi adalah era yang dimulai pada tahun 1998, menandai perubahan besar dalam tata kelolaan pemerintahan Indonesia. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru membawa harapan bagi demokrasi, keadilan, transparansi di negeri ini. Reformasi ini diwarnai oleh berbagai langkah-langkah besar yang bertujuan untuk memperbaikan sistem pemerintahan, memperkuat supremasi hukum, dan memperdayakan masyarakat. Poin pertama, perubahan sistem pemerintahan. Sebelum era reformasi, Presiden Indonesia, khususnya Presiden Soeharto, memerintah selama 32 tahun tanpa batasan masa jabatan. Sistem ini memungkinkan Presiden untuk tetap berkuasa tanpa adanya mekanisme membatasi kekuasaan politiknya. Pada masa itu, kekuasaan Presiden sangatlah besar, bahkan mengontrol berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi politik, dan pembatasan kebebasan individu. Setelah reformasi, UUD 1945 diamandemen untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 periode, masing-masing 5 tahun. Amandemen ini bertujuan untuk, yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya batasan, presiden tidak dapat berkuasa selamanya, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Mendorong generasi kepemimpinan. Pembatasan masa jabatan memungkinkan muncul pemimpin-pemimpin baru dengan ide-ide segar serta memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum yang lebih demokratis. Reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Sebelum era reformasi, pemilihan umum seringkali diwarnai dengan kecurangan dan manipulasi politik, sehingga banyak pemimpin yang terpilih tidak benar-benar mencerminkan suara rakyat. Sejak reformasi, pemilu langsung diadakan untuk memilih presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang lebih demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat dengan jurdil. Tujuan dalam perubahan ini meningkatkan partisipasi rakyat. Rakyat memiliki hak penuh untuk memilih langsung pemimpin mereka secara langsung, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses politik. Legitimasi pemimpin yang lebih kuat. Pemimpin yang lebih terpilih melalui pemilu langsung memiliki dudukan yang lebih besar dari rakyat, memperkuat posisi mereka dalam pemimpin yang dibuat kebijakan. Desentralisasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia sangat terpusat di Jakarta, dengan segala kebijakan dan keputusan penting berada di tangan pemerintahan pusat. Akibatnya, banyak kebijakan yang diterapkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dengan berlakunya UUD nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Melalui kebijakan ini, daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan pemerintah lokal, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Ini memungkinkan daerah untuk membuat kebijakan yang lebih dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kepala daerah diberi juga langsung oleh rakyat, yang mengurangi intervensi pemerintah pusat dalam pemilihan kepala daerah. Dampak positif dari desentralisasi termasuk mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah, serta meningkatkan efisien dalam pengelolaan sumber dan lokal, pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Penguatan lembaga legislatif. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat ialah lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang, penguasaan terhadap eksekutif, serta pengesahan anggaran negara. Sebelum reformasi, peran DPR seringkali terbatas dalam kekurangan efektif menjalankan fungsinya karena adanya dominasi eksekutif.
terutama di bawah pemerintahan Orde Baru. Reformasi memperkuat peran DPR sehingga menjadi lembaga yang lebih mandiri dengan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif dalam mengawasi jalan pemerintahan, menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah sehingga proses legislasi lebih demokratis. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dibentuk melalui amandemen UUD 1145 sebagai proses representasi daerah dalam proses pembentukan kebijakan. Setiap provinsi di Indonesia memiliki perwakilan DPD yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR tentang kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah, pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Pembentukan lembaga baru. Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 untuk menjaga dan melindungi konstitusi. Fungsi utama MK adalah menguji coba undang-undang terhadap Undang-Undang UUD 1945 untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang dibuat sejalan dengan konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara untuk menghindari konflik antar badan pemerintahan, menangani sengketa pemilu untuk memastikan keadilan dan integrasi pemilu. Tujuan utama pembentukan MK adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, memberikan perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara, dan menjaga agar semua kebijakan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Didirikan pada tahun 2003 berdasarkan UUD Nomor 23 Tahun 2002 untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia yang pada masa Orde Baru menjadi isu serius yang merugikan negara. Fokus utama KPK ialah memberantas korupsi secara sistematis melalui penindakan, penyidikan, dan pengalidian terhadap pelaku korupsi. Reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi hukum. Setelah reformasi, Indonesia mulai mengimplementasikan berbagai langkah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan struktur pemerintahan agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Penyederhanaan ini meliputi pengurangan lapisan birokrasi dan pengurangan teknologi informasi untuk menciptakan proses administrasi. Reformasi hukum bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum yang tegas, terutama dalam menangani kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan lainnya. Lembaga seperti Komnas HAM dibentuk menangani dan melaporkan pelanggaran HAM. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, penghapusan kontrol pemerintah terhadap media massa, memberikan jaminan kebebasan pers di Indonesia. Pers memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi, mengawasi jalan pemerintahan dan menginformasikan masyarakat serta objektif. Media bebas melaporkan berita secara lancar tanpa ancaman sensor, meskipun tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik dan hukum. Yang kedua, hak asasi manusia (HAM). Pemerintahan era reformasi menetapkan HAM sebagai prioritas utama. Hal ini ditunjukkan dalam pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertugas memantau, menyelidiki, melapor pelanggaran HAM. Reformasi meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM, mendorong perjuangan terhadap isu-isu seperti hak perempuan, anak, buruh, dan minoritas. Partisipasi publik dan masyarakat sipil. Partisipasi rakyat dalam politik. Rakyat lebih bebas mengkritik kebijakan pemerintah, baik melalui unjuk rasa, petisi, maupun media sosial. Demokratisasi membuka ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam mengambil keputusan politik, seperti pemilu langsung dan mekanisme referendum. 2. Peran organisasi masyarakat sipil (OMOSI).
lahir berbagai emosi yang lebih fokus pada isu-isu spesifik seperti lingkungan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah dalam program pembangunan sementara lainnya pengawasan sebagai independen. Pemisahan Polri dengan ABRI TNI. Pada masa Orde Baru, Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mencakup TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. ABRI saat ini menjalankan dwi fungsi ABRI, yang fungsi mempertahankan keamanan dan peran politik. Namun, model ini dinilai tidak efektif karena melibatkan militer dan politik, mengurangi profesionalisme, serta menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 1999, Polri dipisahkan dengan ABRI melalui ketetapan MPR nomor 11 tahun MPR tahun 2019 disahkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Pemisahan ini bertujuan untuk mempertegaskan peran TNI dalam menjaga pertahanan negara dan ancaman internal. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagian Provinsi Papua, yang menetapkan perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasannya, perubahan nama Papua dipilih untuk menghormati identitas sejarah, budaya, masyarakat asli Papua. Nama Irian Jaya diangkat sebagai warisan Orde Baru yang kurang mencerminkan aspirasi masyarakat Papua. Otonomi khusus undang-undang ini memberikan wewenang lebih besar pada Papua untuk mengatur pemerintahan lokal, mengelola sumber daya, dan melindungi hak-hak adat masyarakat setempat. Signifikasi budaya nama Papua digunakan untuk menunjukkan penghargaan terhadap keragaman suku, bangsa, dan tradisi, yang di pengakuan akan keunikan masyarakat Papua di dalam Bhinneka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen ini dibubarkan pada masa reformasi sebagai bagian dari restorasi pemerintahan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. A. Departemen Penerangan. Latar belakangnya pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan digunakan untuk mengontrol media dan opini politik. Departemen ini dianggap menjadi alat propaganda pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan dan membatasi kebebasan pers. Pembubaran ini pada tahun 1999 pada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai langkah untuk mempromosikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Dampaknya setelah pembubaran ini, pengolahan informasi publik dilakukan segala oleh lembaga-lembaga independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengurangi kontrol pemerintah atas media. B. Departemen Sosial. Latar belakang departemen ini dianggap tidak efisien dalam menjalankan program-program sistem yang membebani anggaran negara. Pembubaran ini pada tahun 2000 dengan tugas-tugasnya dialihkan ke lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat, Basnas, dan lembaga sosial lainnya. Tujuannya mengoptimalkan pengolahan program sosial dan memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran melalui lembaga-lembaga yang lebih kecil dan lebih terfokus. Pembubaran kedua departemen ini adalah langkah reformasi untuk mengurangi birokrasi, memperdayakan masyarakat sipil, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan perkataan saya yang salah, saya meminta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.